Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jadi di sini kami dari kelompok 9 akan menjelaskan materi seputar inflasi dan juga indeks harga. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Bes Aulia Maria dari absen 7. Nama saya Usman Nazanin Zahida dari absen 31. Nama saya Septio Divadianingrum dari nomor absen 29. Nama saya Angelita Gusti Ratu Bunga Santoso dari absen 3. Oke guys, sebelum lanjut ke pembahasan materi, mending kita tonton cuplikan video kita. Kita tidak asing dengan kata inflasi, tapi apa yang kalian tahu tentang indeks harga? Nah, dalam video ini kita akan membahas seputar inflasi dan juga indeks harga, mulai dari pengertian inflasi dan indeks harga, kemudian macam-macam inflasi dan indeks harga, lalu apa saja dampak inflasi bagi kehidupan ekonomi. Penasaran? Mari simak materi selanjutnya. Apa sih yang dimaksud dengan inflasi? Inflasi adalah kenaikan harga suatu barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam waktu tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan itu meluas dan mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Inflasi dibedakan menjadi 4 macam. Ada inflasi rendah, yaitu inflasi di bawah 10% per tahun. Kemudian ada inflasi menengah, yaitu inflasi dalam kisaran 10% sampai 30%. Kemudian ada inflasi berat, yaitu inflasi dengan tingkat keparahan mencapai. Kemudian inflasi berat, yaitu inflasi dengan tingkat keparahan 30% sampai 100% per tahun. Yang terakhir ada inflasi sangat tinggi, yaitu ditandai harga suku bunga bank lebih rendah dibandingkan mencapai 4 atau di atas 100%. Bagaimana dampak inflasi terhadap perekonomian nasional? Dampak terhadap perekonomian nasional. Inflasi dapat berdampak positif ataupun berdampak negatif. Dampak positif, inflasi adalah pihak yang diuntungkan dari inflasi adalah para pengusaha yang memiliki pendapatan lebih tinggi dibandingkan kenaikan harga barang. Jika harga barang naik, maka produsen akan menaikkan tingkat produksi. Peningkatan jumlah barang akan membuat hasil produk produsen naik. Sedangkan dampak negatif dari inflasi adalah inflasi yang tinggi dapat menjadi masalah ekonomi karena dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, antara lain menurunkan daya beli masyarakat. Ketika harga barang dan jasa naik, maka masyarakat harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk membeli barang dan jasa yang sama. Apa yang dimaksud dengan indeks harga? Indeks harga adalah perbandingan harga rata-rata suatu barang dari waktu ke waktu dengan melihat tahun yang dihitung dengan harga rata-rata tahun dasar. Macam-macam indeks harga. Menurut Badan Pusat Statistik, indeks harga dibedakan menjadi 4 macam. Indeks harga konsumen. Indeks harga konsumen atau disingkat IHK merupakan salah satu indikator ekonomi yang memberikan informasi mengenai biaya barang atau jasa yang dibayarkan oleh konsumen. Tujuan dari penghitungan IHK ini yaitu memberikan perubahan catatan pembelian biaya. Indeks harga produsen atau yang disingkat IHK merupakan angka indeks yang mencerminkan fluktuasi tingkat harga di kalangan produsen. Ada beberapa ciri dari indeks harga produsen. Yang pertama, mengukur tingkat harga barang yang dibeli oleh produsen, meliputi bahan mentah atau bahan setengah jadi. Yang kedua, mengukur indeks harga pada awal sistem distribusi atau penyaluran barang atau jasa. Kemudian yang ketiga, sebagai indikator keseimbangan siklus bisnis dalam suatu negara. Indeks harga yang harus dibayar petani dan
dan yang harus diterima petani. Indeks harga yang dibayar petani menunjukkan perkembangan harga kebutuhan rumah tangga petani, baik kebutuhan konsumsi rumah tangga maupun kebutuhan produksi pertanian. Indeks harga yang diterima petani mengukur perubahan rata-rata harga dalam suatu periode terhadap jenis barang hasil produksi pertanian pada tingkat harga produsen. Kemudian yang keempat adalah indeks harga implisit. Indeks harga implisit menggambarkan perubahan harga barang atau jasa dari waktu ke waktu. Indeks harga implisit dihasilkan dari membandingkan PDB real, yaitu berdasarkan harga konstan, dan PDB nominal, yaitu berdasarkan harga berlaku. Tujuan dan komoditas IHK. Tujuan penghitungan IHK bertujuan mencatat perubahan biaya pembagian di tingkat konsumen dari kumpulan tetap barang atau jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat. Berupa banyak komoditas yang dihitung dengan indeks harga ini, seperti kesehatan, pendidikan, perumahan, perlengkapan rumah tangga, dan lain-lain. Lalu selanjutnya, kita akan membahas beberapa soal tentang indeks harga dan juga inflasi yang serta jawabannya. Pada soal pertama, kita diminta untuk menemukan sumber data dari indeks harga konsumen. Jawabannya adalah opsi B, makanan, minuman, dan tembakau. Sumber data indeks harga konsumen berasal dari beberapa kelompok komoditas, di antaranya kelompok di bawah ini. Soal kedua, yaitu dampak negatif inflasi bagi perdagangan internasional adalah jawabannya opsi C. Mengapa demikian? Saat harga barang naik menyebabkan kegiatan ekspor berkurang karena harga produk dalam negeri lebih mahal daripada produk luar negeri, sehingga sulit untuk bersaing dengan produk-produk luar negeri. Hal ini akan merugikan eksportir juga mengurangi devisa negara. Soal ketiga, menghitung laju inflasi. Rumus laju inflasi yaitu IHK sekarang kurangi IHK sebelumnya, kemudian dibagi dengan IHK sekarang, lalu dikalikan 100%. Langsung saja kita masukkan ke dalam rumus. IHK sekarang adalah 126, dikurangi IHK sebelumnya yaitu 118, dibagi 126, kemudian dikalikan 100%. Hasilnya 6,35%, yaitu opsi C. Tentukan indeks harga tabel di samping menggunakan metode Rice-Beyers. Nah, untuk mengerjakan soal ini, kita perlu mengetahui bagaimana rumus metode Rice-Beyers dan apa saja metode untuk menghitung indeks harga. Silahkan pahami slide berikut ini. Setelah menyimak, kita sudah tahu rumus Rice-Beyers. Jumlah dari harga tahun N dikalikan kuantitas barang tahun dasar, dibagi oleh jumlah dari harga tahun dasar dikalikan kuantitas barang tahun dasar, kemudian dikalikan 100%. 19.500 kali 580 sama dengan 11.310.000. Kemudian 17.500 kali 580 sama dengan 10.150.000. Dan seterusnya. Sehingga kita memperoleh hasil jumlah dari PN dikalikan QO sama dengan 26.845.000. Jumlah dari BO dikalikan QO sama dengan 25.175.000. Kemudian masukkan rumus. Indeks Rice-Beyers sama dengan 26.845.000 dibagi 25.175.000.
kemudian dikalikan dengan 100%. Hasilnya 106,63%. Begitulah cara menghitung indeks harga dengan metode Rice Beginners. Sekian pembahasan soal dari kami. Semoga bermanfaat.